Literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital banyak memiliki manfaat, yaitu meningkatkan kemampuan individu untuk berpikir lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dan yang terakhir adalah menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Dalam literasi digital, kita harus memahami mengenai unsur cakap dan budaya bermedia digital agar dapat memahami tantangan dalam bermedia digital. Dalam cakap bermedia digital, setidaknya ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam platform digital, yaitu 1. Landscape digital. Dalam landscape digital, kita harus mengetahui dan memahami perangkat keras seperti komputer desktop, tablet, notebook, maupun smartphone, dapat mengoperasikan software seperti sistem operasi dan aplikasi yang diperoleh secara resmi, dapat menggunakan jaringan internet pribadi maupun wifi di ruang publik. Mengetahui keamanan digital dengan memproteksi gadget pribadi kita dari serangan cyber maupun spam, malware berupa virus komputer dengan menggunakan antivirus. 2. Mesin pencarian informasi. Mesin pencarian informasi adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dengan bantuan kata kunci, seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Dalam menggunakan mesin pencarian informasi, kerap kali pengguna menemukan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Untuk menghindari gangguan tersebut, dapat menggunakan fitur cek data agar terhindar dari situs abal-abal yang mirip dengan situs asli. 3. Aplikasi percakapan dan media sosial. Aplikasi percakapan yang sering digunakan seperti WhatsApp, Messenger, WeChat, Telegram, dan aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat memengaruhi kebutuhan pengguna. 4. Dompet digital, loka pasar, dan transaksi. Transaksi digital cenderung lebih aman dilakukan jika penjual terhubung dengan loka pasar yang sudah menyediakan metode pembayaran resmi. Dengan memanfaatkan dompet digital seperti Dana, Oppo, GoPay, dan lain-lain, dengan teknologi kita dapat tahu dan mengenal seluruh orang atau kejadian yang terjadi di seluruh dunia dengan berbagai kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan kita. 3 aspek dalam membangun budaya digital adalah partisipasi masyarakat dalam interaksi di ruang digital, memperbaiki budaya lama menjadi budaya yang baru yang bermanfaat, dan memanfaatkan yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal baru yang lebih bermanfaat. Hal yang menjadi hambatan dalam transformasi digital ialah perilaku dan budaya. Perlu adanya penguatan individu dalam digitalisasi, sebab internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer. Arus informasi yang dapat memengaruhi pola pikir seseorang. Pendidikan karakter turut adil yang kuat dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat agar dapat lebih bijak dalam menggunakan gadget dan meminimalisir efek negatif yang timbul dalam melakukan transformasi digital. Pilar budaya. Ada 4 pilar budaya yang wajib dimiliki masyarakat. 1. Kecakapan digital, bagaimana menggunakan internet dan fitur-fitur pada internet. 2. Etika digital, mengenai norma-norma dan tata cara hidup di ruang digital. 3. Modul budaya digital, bagaimana kita berada di ruang digital tetapi membawa karakter bangsa. 4. Keamanan digital, menjaga data kita agar tidak dicuri dan diretas. Sebagai masyarakat dalam literasi digital, kita harus bisa bertindak menggunakan perangkat digital serta berinteraksi dengan orang lain secara daring, dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang kebudayaan.